Resep kali ini kita akan ambil dari buku Indies Cookbook yang terbit pertama kali di Batavia tahun 1843. Nah, kalau kita berbicara tentang laksa itu sebetulnya sesuatu yang menarik dibicarakan ya. Karena kalau kita lihat beritanya ataupun artikel apapun, eh, laksa itu umumnya hanya dibahas laksa Malaysia dan laksa Singapura. Kita lihat artikel berikut ini dari National Geographic. Tidak ada disebutkan satupun mengenai Indonesia. Padahal banyak catatan-catatan awal yang menyebutkan atau dicatatkan di buku-buku di Batavia saat itu masih pemerintahan Hindia Belanda mengenai laksa atau kegiatan yang berkaitan dengan laksa di sini ya. Contohnya satu buku dari Plakat Book volume 8 di halaman 93 tanggal 24 Desember tahun 1765 di Batavia pada saat itu ada satu regulasi atau peraturan untuk para penjual laksa. Jadi saat itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan aturan bahwa para penjual laksa di tahun itu jadi mereka akan ditempatkan di tempat khusus yaitu di utara dari sungai besar di Jakarta pada saat itu karena resiko kebakaran yang ditimbulkan oleh para pedagang itu sehingga terbitlah aturan regulasi itu. Lalu kita lihat apa sih sebetulnya laksa ini. Ini kita buka buku OS Indies Cookbook yang edisi pertamanya terbit di Semarang tahun 1866. Kita lihat ya apa itu definisi laksa. Ini laksa ini artinya adalah seperti bihun tetapi lebih kasar atau lebih besar. Jadi laksa itu sebetulnya bihunnya ya. Jadi bukan makanan yang sudah jadinya sebetulnya. Lalu ada pertanyaan yang tidak kalah menariknya yaitu apakah laksa itu berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, atau dari Cina, atau dari Portugis, atau dari negara lain? Kita lihat sedikit sejarahnya ya. Ada satu koran di Singapura, judulnya The Singapore Chronicle and Commercial Register tahun 1834 tertanggal 30 Januari. Di koran itu ada satu berita atau pemberitahuan ada kapal Portugis bernama Esperança telah tiba dari Makau membawa barang termasuk salah satunya adalah 5,5 peti vermicelli ataupun bihun dan 5 peti laksa. Jadi bihun itu tentunya berbeda dengan laksa ya karena ada dua barang yang berbeda. Dan tahun 1836 di koran yang sama itu ada laporan atau berita di koran tersebut bahwa kapal dari Singapura mengekspor 22 pikul laksa ke Batavia atau Jakarta yang sekarang dan ke Semarang sebanyak 36 pikul. Itu artinya terjadi perdagangan laksa kering dari Makau ke Singapura ke Indonesia ataupun diekspor kemana-mana. Nah, jadi inti dari cerita ini adalah apa? Jadi laksa itu dari mana? Laksa itu sebetulnya itu adalah perpaduan dari banyak budaya, banyak cerita, banyak sejarah yang akhirnya melahirkan makanan yang sangat unik ini. Oke, kita baca sekarang ya. Laksa Portugis. Ambil satu ayam yang gemuk dan kasih keluar dia punya isi. Habis cincang sama itu babi. Dia punya tulang mesti rebus baik-baik. Habis ambil ketumbar, jintan, lada, kelapa yang dibakar, bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, kemiri, kunyit, lengkuas sepotong. Dan kencur sepotong. Giling halus dan tumis sama mentega. Kalau sudah garing, taruh kelapa, cengkeh, dan kembang pala. Habis tumbuk halus dahulu, baru tumis sama-sama. Habis taruh itu kuah ayam sama air santan kelapa. Habis cincang itu ayam dan taruh bumbu
Walanda. Walanda itu Belanda ya. Dahulu bikin frikadel kecil dan taruh polong. Lepas itu frikadel sama laksa dan taruh daun bawang muda. Serai yang sudah diiris-iris, daun jeruk purut, telur yang sudah direbus dan bla bla. Kalau mau makan, taruh kecap dan perasin jeruk tipis. Kalau taruh udang basah dan itu nanti jadi lebih enak. Kita coba aja yuk resepnya sekarang yuk. Nah ini kita bikin ininya dulu ya, kuahnya ya. Kita godok tulangnya. Wah ini udah lumayan lama nih godoknya nih ya. Kita angkat dulu deh tulangnya, kita buang dulu. Nah kita masukin udangnya ya. Kita rebus dulu udangnya. Nggak usah terlalu lama. Nah ini udangnya udah ya. Kita angkat dulu nih udangnya nih. Nah ini untuk bikin frikadelnya ya. Dagingnya udah dicincang. Ini daging babinya nih. Kita campur sama yang ayam. Ini ayam. Nah ini bumbunya. Bumbu spekulas ataupun spekuk ya buat kue lapis. Paling mungkin pakai segini aja deh, nggak usah terlalu banyak. Biar baunya nggak usah terlalu kencang. Nah kalau bumbu spekuk itu bau palanya tuh berasa banget ya. Pala sama kayu manis sama cengkehnya kencang banget. Kasih garam sedikit deh. Segini kurang lebih. Kita aduk ya. Sekarang kita bikin frikadelnya ya. Nggak usah terlalu gede, mungkin segini aja nih cukup ya. Kita bikin kayak bola dulu ya. Gepeng seperti ini. Terlalu banyak deh, segini aja. Kita gulung lagi biar kayak bola. Nah, lebih seperti ini ya. Nah yang ini udah nih. Ya udah kita angkat dulu ya. Kita cobain satu ya. Seperti ini nih, dalamnya ada kacang polong ini. Enak nih. Nah ini kita bikin daun-daunannya ya. Ini daun jeruk, serai sama daun bawang ya. Daun bawangnya pakai yang kecil. Kita potong ini dulu deh, daun bawang dulu deh. Kita taruh sini ya. Terus serainya ini kita harus tipis-tipis nih. Serainya tipis-tipis saja. Daun jeruknya. Nah, ini kelapanya. Kita halusin dulu ya, kita giling ya.
Terus kurang lebih segini cukup. Segini ya. Wah, ini hujannya tambah gede aja nih. Mungkin berisik ya kedengerannya ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita lanjutin aja. Ini bahan-bahan untuk bikin kuahnya ya. Ini ada ketumbar, jinten, sama lada. Nanti kita sangrai dulu bareng kemiri. Lalu ini ada kelapa ya, yang udah dipanggang atau dibakar. Terus dihalusin lagi. Ada bawang merah, bawang putih, cabe, lalu ada terasi, kemiri, ini ada kunyit, ada lengkuas, sama ada kencur. Nah, ini ada lagi nih. Ini ada kembang pala sama cengkeh. Ini nanti kita halusin juga. Nah, sama ini ada mentega untuk numis ini semua. Karena umumnya masakan Portugis kalau di buku ini banyak pakai mentega sih. Tapi mentega pada saat itu sih seharusnya bukan margarin ya, tetapi butter sih. Jadi ini kita pakai butter aja ya. Nah, ini kembang pala sama cengkeh kita halusin dulu ya. Ketumbar, lada, sama jintennya kita masukin. Kita sangrai sebentar. Kita blender dulu ya. Kemirinya nanti aja deh, blendernya bareng bawang aja. Nah, kita giling semuanya nih. Masukin semuanya. Deh. Kasih garam ya. Kasih gula. Nah, udah mulai kering gini, mulai masukin kelapa ya. Kelapanya kita masukin segini dulu nih. Sama ininya nih, kembang pala sama cengkeh. Ini wanginya kencang banget nih. Kotoran-kotorannya tuh banyak banget tuh kotorannya. Masukin santan ya. Jadi kalau kita cari bihun, jangan bihun yang biasa, tapi bihunnya yang agak besar-besar. Nah, bihunnya seperti ini ya. Dia lebih besar-besar. Seperti laksa sih. Nah, kita isi ya. Ini udangnya. Ini perkedelnya. Udangnya 3 deh. Lalu kasih telur 1 di sini seperti ini. Kita ini nih, serehnya ya, serehnya duluan deh, biar kena kuahnya serehnya. Sama daun bawang. Daun bawang ya. Nanti daun jeruknya terakhir aja. Setelah kita udah siram kuah. Ini kuahnya udah mendidih, kita tuang ya sini ya. Kita siram. Nah, kita tambahin ini nih, daun jeruknya ya. Sebetulnya mirip ya, kayak di Malaysia atau di Singapura ya laksanya ya. Tapi di sana pakai daun kesom, laksa Portugis.
Resep dari tahun 1843. Iya, kita cobain yuk. Ini jeruknya kita peres dulu ya. Kita cobain laksanya dulu nih. Enak. Kita coba ini ada serehnya, coba. Enak loh. Seperti kita makan tom yum kan juga sereh dan lain-lainnya itu jahe, terus lengkuasnya itu kan potongannya halus-halus ya kan, dan kalau di sana tuh dimakan langsung gitu kriuk-kriuk. Jadi ini ya seperti itu juga. Coba perkedelnya ya. Ini perkedelnya unik nih, karena di dalamnya tuh ada ininya tuh, ada kacang polong gitu, seperti ini tuh. Enak perkedelnya. Wah, udangnya kita cobain ya. Makan sama kulit-kulitnya. Enak. Laksa Portugis ini beda ya. Rempah Belandanya itu lebih berasa. Oke, sekian dulu ya. Lain kali kita cari lagi resep yang lebih unik lagi, lebih jadul lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.